Kamu pasti nggak asing dengan negara yang satu ini. Yap, Zimbabwe. Negara yang seringkali muncul di media karena hyperinflasinya yang gila-gilaan. Jadi di gengs, pada tahun 2008 dan tahun 2009, negara Zimbabwe mengalami kehancuran perekonomiannya dan juga hyperinflasi. Merosotnya perekonomian Zimbabwe disebabkan kebijakan Presiden Robert Mugabe yang mengeluarkan kebijakan radikal soal distribusi lahan pada akhir 90-an dan awal 2000-an. Negara ini akhirnya mengalami kekurangan pasokan bahan pokok. Nggak cuma itu, untuk mengakali defisit anggaran negara, Bank Sentral Zimbabwe justru malah terus mencetak uang dalam jumlah besar. Akibat kebijakan ini, inflasi besar-besaran alias hyperinflasi terjadi di sana. Saking parahnya, harga barang di sana bisa naik 2 kali lipat setiap 24 jam. Inilah yang membuat mata uang Zimbabwe menjadi hancur berantakan. Saking gak lakunya mata uang di sana, sudah menjadi pemandangan biasa kalau masyarakat harus membawa bergepok-gepok uang hanya untuk belanja. Bahkan nih gengs, ada yang sampai bawa gerobak berisi uang. Gak cuma itu, saking gak lakunya uang di sana, bahkan ada orang yang jualan uang sebagai oleh-oleh. Melihat hal ini, pemerintah Zimbabwe pun mengeluarkan uang dengan nominal yang tidak masuk akal, yakni 1 triliun dan 100 triliun dolar Zimbabwe untuk mengatasi hyperinflasi tersebut. Dan sekarang di tahun 2022, pemerintah Zimbabwe menerbitkan koin emas sebagai salah satu solusi untuk mengatasi hyperinflasi yang melanda. Bang, kenapa Indonesia nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya untuk melunaskan hutang negara? Nah, bener banget nih. Kenapa sih nggak nyetak uang sebanyak-banyaknya terus dibagi-bagiin ke masyarakat? Ternyata, mencetak uang sebanyak-banyaknya bukanlah sebuah solusi, teman-teman. Karena hal tersebut justru akan berdampak pada krisis yang akan terjadi di Indonesia. Inilah 3 alasan kenapa Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya. Yang pertama, nilai tukar akan anjlok. Jumlah uang yang beredar di suatu negara berpengaruh pada nilai tukar mata uang asing pada negara tersebut. Yang kedua, mata uang rupiah bukan mata uang yang umum dipakai di dunia. Mata uang yang umum dipakai di dunia bisa dicetak sebanyak-banyaknya sesuai dengan permintaan, dan contohnya adalah mata uang dolar Amerika Serikat. Yang ketiga dan yang terakhir adalah kenaikan inflasi. Jika suatu negara mencetak uang sebanyak-banyaknya, maka peredaran uang di pasar pun akan meningkatkan. Otomatis, harga barang akan menjadi tinggi menyesuaikan dengan keadaan. Itulah tadi 3 alasan kenapa Indonesia tidak mencetak uang sebanyak-banyaknya. Oh iya teman-teman, dan ini juga merupakan alasan kenapa pemerintah lebih memilih berhutang dibanding mencetak uang sebanyak-banyaknya.